Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara penggunaan Google Classroom. Nah, perlu diketahui Google Classroom ini merupakan sebuah website yang diberikan oleh Google, dan ini wajib memiliki akun email terlebih dahulu sebelum kita menggunakan Google Classroom. Oke, langsung saja kita akan membahas bagaimana cara penggunaan Google Classroom untuk media belajar bagi para guru dan Bapak Ibu semuanya ataupun teman-teman semuanya yang ada di YouTube. Silahkan nanti bisa melihat tutorial ini untuk bagaimana kita menggunakan Google Classroom sebagai pengganti kelas kita seperti kelas pada umumnya, pada fisiknya gitu ya. Oke, langsung saja. Tentunya teman-teman harus sudah mempunyai email. Nah, email ini kita bisa membuatnya lewat Google juga via Gmail. Kemudian kalau sudah, kita lanjutkan. Pada layar yang tampil di depan ini kita mulai dari 0 gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian kosongnya seperti ini. Nah, pada tampilan kosong ini kita di bagian pojok sebelah kanan atas di sini ada tanda plus. Nah, tanda plus ini bisa kita gunakan untuk bergabung dengan kelas ataupun kita bisa membuat kelas. Nah, bisa buat kelas ataupun bisa gabung ke kelas. Kalau kita posisikan sebagai guru, maka kita bisa membuat sebuah kelas. Tapi kalau kita diposisikan sebagai siswa, kita cukup gabung ke kelas. Oke, saya akan mencontohkan untuk membuat sebuah kelas terlebih dahulu. Baik. Untuk membuat sebuah kelas baru, maka Bapak Ibu sekalian ataupun teman-teman sekalian cukup klik buat kelas. Nah, kemudian nanti ada permintaan seperti ini, menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa bla 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 sampai sudah dibaca, kemudian kita centang, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini contoh buat kelas, nama kelas. Nah, nama kelasnya ini contoh saya memberikan nama kelasnya itu adalah kelas IPA gitu ya, atau kelas matematika. Kelas matematika 7A seperti ini. Kemudian pada bagiannya di sini Bapak Ibu sekalian ataupun teman-teman sekalian bisa mengisinya dengan bagian apa. Kalau dikosongkan juga boleh, tidak masalah. Tapi nama kelasnya yang penting wajib diisi gitu ya. Kemudian mata pelajarannya di sini. Mata pelajarannya contohnya matematika tadi ya. Di situ sudah ada nama kelas matematika. Mata pelajarannya adalah matematika. Oke, untuk ruang mungkin kalau biasanya ada ruang berbentuk fisik gitu ya, mungkin di sini bisa diberikan ruang fisik ataupun ruang online ataupun ruang itu dinamai seperti apa, nanti bisa dibuat di sini. Kemudian yang paling penting itu adalah kedua ini, nama kelas wajib, kemudian mata pelajarannya adalah wajib juga. Kalau sudah dibuat seperti biasa, kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini sudah ada teman-teman sekalian kelas matematika 7A. Oke, nah kemudian bagaimana siswa kita supaya bisa bergabung di dalam kelas yang sudah kita buat. Nah, Google Classroom memberikan kode kelas. Ibaratkan kode kelas itu adalah ruangan kelas yang akan kita pakai seperti pada biasanya gitu ya. Kode ini yang nantinya akan di-share ke siswa untuk dijadikan kode untuk menginputkan di kelasnya masing-masing. Kemudian kita juga bisa membuat sebuah tugas kelas di sini. Nah, tugas kelas di sini kalau Bapak Ibu sekalian ingin membuat atau memberikan tugas kepada siswanya, ada beberapa jenis macam tugas. Ada tugas biasa, ada tugas berupa kuis, ada pertanyaan, ada materi, atau gunakan kembali postingan yang sudah pernah dibuat. Baik, contoh Bapak Ibu sekalian ingin memberikan sebuah tugas. Nah, tugasnya di sini berupa tugas biasa. Contoh di sini ada tugas, maka nanti di sini akan
diminta untuk menginputkan judul tugasnya seperti apa. Nah, contoh judul tugasnya adalah, kemudian di petunjuknya ini adalah petunjuk untuk mengerjakan soalnya. Contoh, contohlah petunjuknya adalah buatlah kerangka bangun datar. Kemudian ditambahkan, kalau Bapak Ibu punya contoh gambar ataupun contoh hasil ataupun punya contoh file secara lengkapnya, itu bisa disematkan di bagian tambah di sini. Contoh, saya punya sebuah file yang isinya nanti itu mungkin bisa berupa soal gitu ya. Nah, ini bisa kita pilih dari perangkat Anda. Kemudian contoh, saya punya poster, kemudian open, maka nanti ibaratkan ini adalah file untuk, ini hanya sebagai contoh ya, ibaratkan ini sebagai file tugas yang nantinya akan Bapak Ibu berikan. Kita tunggu uploadnya selesai. Nah, kemudian nanti di sini sudah otomatis akan terbuat sebuah halaman. Nah, ini kalau kita klik, maka nanti akan menuju untuk membuka sebuah tujuannya itu seperti apa. Nah, tujuan tugasnya seperti apa. Di sini nanti otomatis akan terbuka. Dan di sini siswa dapat melihat file ataupun bisa juga dapat mengedit sebuah file, atau siswa juga bisa membuat salinan untuk setiap siswa. Jadi ini bisa kita distribusikan kepada per siswa gitu ya. Baik, itu untuk membuat sebuah tugas. Kemudian kalau sudah, poinnya berapa di sini? Bapak Ibu bisa merencanakan poin dari tugas ini nanti isinya berapa, bisa 100, 70 ataupun yang lainnya. Kemudian ada tenggang waktu di sini. Waktunya itu adalah batas pengumpulannya kapan. Contoh, tugas ini akan dikumpulkan pada 17 April 2020 hari Jumat gitu ya. Kemudian jamnya jam berapa? Contoh, Bapak Ibu mengajar dari jam 7 sampai jam 8 atau sampai jam 9 atau jam 10 seperti itu ya. Tinggal diisikan saja Bapak Ibu sekalian. Di sini tinggal diisi 10.00 gitu ya. Berarti tugas ini nanti akan dikumpulkan pada jam 10. Kemudian di bagian topik, mungkin ada beberapa topik yang mungkin bisa dibuat di sini gitu ya. Nanti ini tergantung dari materi yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita tinggal klik tugaskan. Oke, kalau sudah diklik ditugaskan, maka nanti otomatis di bagian forum paling depan nanti ada memposting tugas baru, merancang bangun datar. Kemudian ada tenggang waktunya, dikumpulkan paling lambat jam 10 seperti itu. Cukup mudah ya untuk membuat sebuah tugas ataupun yang lainnya. Contoh lagi, di dalam tugas saya ingin mengupload sebelum tugas ini itu ada modulnya atau ada materinya, maka kita cukup membuat sebuah materi. Judul materinya apa? Contoh berkaitannya dengan matematika tadi ya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian filenya ditambahkan, nanti kita bisa melakukan materinya bisa kita ambil dari YouTube ataupun dari file. Kalau file caranya sama dengan cara yang sebelumnya tadi. Kalau seumpama Bapak Ibu punya contoh ingin menyampaikan kepada siswa itu materinya dalam bentuk video yang bisa diambil dari YouTube, maka di sini pada file yang ingin ditambahkan ini Bapak Ibu bisa memilihnya menggunakan YouTube. Tentunya tinggal ditelusuri di sini, contoh bangun datar. Setelah kita search menggunakan keyword yang sudah sesuai, maka nanti di bagian penelusuran video ini akan menampilkan videonya yang kita inginkan. Nah, contoh saya akan menggunakan yang tampil di pertama ini gitu ya. Ini kemudian saya akan tambahkan, maka otomatis nanti di sini sudah ada pembelajaran macam-macam bangun datar. Nah, ini akan membuat siswa lebih menarik gitu ya, karena materi pembelajaran kita sampaikan dalam bentuk video, tidak hanya dalam bentuk tulisan. Kalau sudah sesuai, maka nanti di sini tinggal Bapak Ibu posting. Nah, kalau sudah diposting, maka nanti dia otomatis akan tampil di forum terdepan seperti itu.
Oke, kemudian selanjutnya pada Classroom ini setelah tugas-tugas itu dikumpulkan, Bapak Ibu sekalian juga bisa melakukan penilaian di sini. Karena ini belum ada penilaiannya dan belum ada anggotanya, maka masih terlihat kosong. Anggotanya juga masih kosong. Oke. Contoh saya akan join menggunakan akun lain gitu ya. Contoh saya akan join pada kelas ini, saya akan copy ini. Kemudian saya punya akun kelas lain, ibaratkan ini saya sebagai siswa. Kemudian saya akan menambahkan tanda plus di samping pojok kanan, maka ada gabung kelas. Nah, di sini tinggal dimasukkan kodenya tadi, tinggal kita paste, kemudian kita gabung. Saya sebagai siswa sudah bisa bergabung di kelas yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, contoh tadi ada kelas matematika 7A. Kemudian nanti di bagian anggota nanti akan update. Nah, nanti akan muncul nama saya. Kemudian kalau sudah, contoh saya ingin mengerjakan tugasnya. Nah, tugasnya yang bangun datar tadi ya. Ini sebagai siswa gitu ya. Saya sebagai siswa. Contoh saya akan membahas ini. Kemudian buatlah kerangka tugas. Nah, tugasnya nanti maka saya akan mengumpulkan tugas saya itu juga mengumpulkan di Classroom juga. Nah, di sini ya. Kemudian tugas saya apa? Saya akan menambahkan file tugas saya. Contoh saya sudah membuat ketikan di mana gitu ya, atau sudah membuat gambar gitu ya. Saya open. Kemudian saya upload. Oke. Nah, di sini nanti akan tugasnya seperti ini. Kalau sudah sesuai, maka kita serahkan ke guru kita. Tinggal klik serahkan. Maka nanti poster ini ataupun gambar yang sudah saya buat tadi, maka dia akan dikirimkan ke kelas yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, nanti di sini tugas kelas, nanti ada kita klik. Nah, sudah ada satu yang menyerahkan tadi ya, saya tadi ya sudah menyerahkan gambarnya. Nah, tinggal Bapak Ibu juga bisa nilai di sini. Oh, gambarnya nilainya berapa ya? Contoh ini nilainya 85. Tinggal kita isi 85. Maka nanti Bapak Ibu akan melakukan rekap nilainya itu lebih lebih sesuai gitu ya, karena prosesnya cepat sekali. Dan apabila tugas ini tidak sesuai, maka kita juga bisa mengembalikan ke siswanya. Jadi kalau kita kembalikan, maka tugas ini akan dikembalikan ke siswa. Kita back ya, kita kembali ke petunjuk dan kemudian kita kembali ke daftar kelas kita. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian di sini juga bisa menuliskan pengumuman. Contoh Nah, otomatis nanti Bapak Ibu sekalian sudah memberikan note kepada siswa untuk mempelajari materi yang sudah diberikan. Maka kalau di tampilan saya sebagai siswa gitu ya, saya sebagai siswa, maka nanti di sini sudah ada materi, pelajarilah materi yang sudah diberikan ini dari guru gitu ya. Kemudian saya bisa membalasnya, siap, seperti ini. Maka nanti di bagian kelas, maka nanti juga akan muncul, nah sudah akan muncul tanggapan dari siswanya. Oke, sekian dulu Bapak Ibu sekalian untuk tata cara penggunaan Google Classroom untuk memposting tugas, untuk mengumpulkan tugas, untuk berkomunikasi dengan siswanya. Itu akan terasa sangat mudah. Baik Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, terima kasih telah menonton tutorial ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe di channel saya. Banyak tutorial-tutorial menarik yang ada di dalamnya. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.